pagi, shalom anak-anak. Hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu seperti biasa. Kita masih online ya. Nah, nggak apa-apa ya. Walaupun begitu kita tetap harus sukacita, tetap bergembira untuk memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai, kita nyanyi dulu ya satu lagu. Ingat gak lagunya? Matahari Bersinar Terang. Yuk, kita mulai ya. Bersama seperti biasa. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, kita satukan hati, kita lipat tangan dan tutup matanya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, selamat pagi. Sungguh kami ucap syukur untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh beribadah kembali Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau buka sekolah minggu kami ini, dan kami mau serahkan pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, beracaralah, kami siap mengikuti ibadah kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk kita nyanyi lagi ya. Ibu dulu pernah waktu ngajar di kelas Pratama, pernah ngajar juga lagu ini. Mungkin ada yang ingat atau lupa sama sekali ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi lagunya, belajar. Nanti ibu kasih teksnya ya di sini ya, nanti ada teksnya, tenang aja. Oke, ya. Belajar lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau udah menyanyikan lagu itu, siap ya kalian untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap? Yuk, silakan mendengarkan. Ikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami masih bisa bertemu dengan anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, bila sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dan urapi agar firman ini boleh menjadikan pegangan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik anak-anakku, pada hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat 28 yang begini bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anak-anakku, seringkali kita merasa tidak bahagia. Seringkali kita merasa kebahagiaan tidak pernah ada di dalam diri kita, sehingga membuat kita menjadi putus asa. Untuk itu,
marilah kita dengarkan. Ada sebuah cerita di mana ada seorang pemuda. Dia merasa dirinya tidak pernah merasakan bahagia. Dia termenung di tepi sebuah danau. Tatapannya kosong, pandangannya hampa. Secara tidak sengaja, ada seorang kakek yang memperhatikan pemuda tersebut. Kemudian kakek itu bertanya, "Anak muda, kenapa? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Sepertinya kamu merasa berbeban berat." "Ya kakek, saya rasakan saya hidupnya tidak pernah bahagia. Padahal saya sudah kesana kemari mencari kebahagiaan itu. Tapi kebahagiaan itu tidak pernah saya dapatkan. Bagaimana kakek untuk mendapatkan kebahagiaan itu?" Kemudian kakek itu menjawab, "Untuk mendapatkan kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan, coba kamu berjalan ke sana. Di sana ada sebuah taman. Tamannya yang luas, banyak pepohonan yang indah. Di sana banyak sekali kupu-kupu yang berterbangan. Saya minta tolong, kamu ambil 1 ekor kupu-kupu dan berikan kepada saya." Kemudian pemuda itu menuju taman tersebut. Dan dia melihat kupu-kupu banyak sekali di sana. Dan dia berusaha menangkap seekor kupu-kupu yang akan diberikan kepada kakek tersebut. Tetapi dengan bersusah payah, lari ke sana kemari, menerjang ke sana kemari, menabrak sana sini, kupu-kupu itu tidak ada 1 ekor pun yang dia dapatkan. Kemudian dia kelelahan dan kakek itu berkata, "Cukup anak muda, kamu sudah lelah. Silakan kamu duduk di sini." Pada saat mereka berdua duduk-duduk di situ dengan tenang, dengan santai, di samping kiri kanannya berterbangan kupu-kupu dan ada yang hinggap di bahu kakek tersebut. Kemudian kakek tersebut dengan tenang menangkap kupu-kupu itu dan mendapatkan. Anak-anakku, seperti anak muda tadi, untuk mendapatkan kebahagiaan, seperti kita menangkap seekor kupu-kupu. Dikatakan sulit? Iya. Tapi kakek tadi untuk mendapatkannya dengan mudah. Sama seperti kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan suatu benda yang dapat kita pegang dan kita simpan. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Tidak usah kita mencari ke sana kemari, berlari kian kemari. Karena kebahagiaan itu sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita tidak usah dengan nafsu, dengan emosi untuk mendapatkannya. Cukup dengan ketenangan, kesabaran, berserah kepada Tuhan. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Kita belajar dari pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini yang Tuhan katakan, marilah anak-anakku, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan siap dan Tuhan sudah menanamkan itu ada di dalam hati kita. Seringkali kita mengacukan, seringkali kita tidak merasa bahwa kebahagiaan itu sudah ada di dalam hati kita. Tuhan siap sedia untuk memberikan semuanya.
Tapi kita seringkali acuh tak acuh mengabaikan apa yang telah Tuhan anugerahkan buat kita. Untuk itu, pada pembelajaran hari ini, marilah anak-anakku, kita belajar bahwa kebahagiaan itu Tuhan telah anugerahkan buat kita, sudah tertanam di dalam hati kita. Bagaimana kita untuk mendapatkan? Semua itu butuh ketenangan, butuh kita berserah, berharap, dan berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, tetapi di tengah-tengah itu semuanya ada kebahagiaan yang sudah ada di dalam hati kita. Raihlah itu. Dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya itu kepada kita. Bagaimana anak-anakku? Ibu yakin kalian merasakan kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu sudah ada di dalam hati kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami merasakan Roh Kudus Tuhan, sentuhan Tuhan, urapan tangan Tuhan yang ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Tuhan mengajarkan kepada kami tidak harus mencari kebahagiaan itu ke sana kemari, karena Tuhan telah sediakan buat kami dan sudah tertanam di dalam hati kami. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan kebahagiaan yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Ajar kami untuk semakin peka, mengerti akan Tuhan, bahwa kebahagiaan itu Tuhan telah hadirkan buat hidup kami. Kami terus memohon pertolongan-Mu Bapa, kami terus memohon uluran tangan-Mu, agar hidup anak-anak-Mu boleh semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kebahagiaan yang sejati, yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, yuk kita mulai nyanyi ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Nah, ibadah kita sudah selesai ya. Pelajari lagunya ya. Siapa tahu nanti kalau pada saat kita ketemu, kita nyanyi bareng-bareng ya lagu-lagu yang Ibu ajarkan hari ini. Yuk, sekarang kita tutup dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah sukacita yang datang dari Tuhan tetap memenuhi diri kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi ya di lain waktu di ibadah online minggu depan. Shalom.